Tes mic. Jadi baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas teknologi jaringan. Di sini saya ada di Classroom. Nah, tugas teknologi jaringan ini saya harus download terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak memperlihatkan saya mendownload, tapi di sini saya memperlihatkan bahwa tugas itu sudah diposting di sini. Yang ini. Jadi tugasnya itu yang ini harus di-download dan rubriknya sudah tersedia. Namun karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan langsung saja membuka filenya. Nah, pertama-tama kita akan masuk di sini di download. Nah, di sini sudah ada file yang sudah di download. Oke, sampai kita tunggu prosesnya berlangsung. Oke, jadi baik. Nah, di sini kita sudah masuk di tampilan Cisco Packet Reset. Di sini kita close saja. Nah, di sini saya akan. Nah, di sini adalah soal dari tugas yang kita akan bahas. Nah, saya akan bacakan. Yang pertama itu, setiap komputer telah disetting menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Nah, di sini juga yang ketiga itu ada switch SW/FSD digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada interface, kedua itu VLAN ID, VLAN name, sama jenis portnya dia. Nah, di sini ada FA0-1 strap 10 dan selanjutnya seperti yang tertera pada tabel ini. Nah, yang ini selanjutnya yang keempat itu permasalahannya dengan mengkonfigurasi yang telah dilakukan. Ternyata setiap PC klien pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk FSD dan FIS belum dapat digunakan untuk mengakses web server uncriswina.ac.id. Jadi tugas Anda adalah membuat setiap PC klien tersebut bisa mengakses halaman web uncriswina.ac.id menggunakan browsernya masing-masing. Nah, yang keenam itu pastikan connectivity test stimulasi mencapai 100% atau 6 dari 6 pengujian koneksi itu harus berhasil. Oke. Nah, untuk itu saya animasi saja ini. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan PC dosen FSD itu yang ini mahasiswa FSD pegawai. Nah, terus sedangkan di sini adalah router dari FIS, di sini ada dosen FIS, di sini ada mahasiswa FIS, dan ada pegawai FIS. Sudah disetting semua. Nah, permasalahan itu tadi tidak bisa mengakses. Kita coba di sini, kita akan coba. Di sini kita close dulu. Ya, yang ini kita tidak bisa mengakses halaman web uncriswina. Jadi kita akan tes web uncriswina di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa web uncriswina itu punya di setting IP address-nya itu menjadi ini titik 2. Nah, di sini tidak jadi. Tidak berjalan, maka perlu kita setting. Nah, pertama-tama kita akan masuk di router server dengan cara mengklik, lalu kita masuk di CLI. Nah, di sini kita akan kasih aktif dulu enable dengan perintah enable. Enter dulu, lalu enable, lalu di sini kita masuk pada perintah conft. Nah, di sini kita langsung saja mengetikkan perintah yang dimaksudkan tadi di sini, yaitu dengan perintah IP root, lalu di sini 2.210 kita ketikkan IP-nya, lalu 0.10.0. Nah, lalu di sini diikuti dengan subnet masknya 255.255.0
0. Nah, ini adalah subnet masknya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan perintah 0.10.0 10 guys, 0.10. Aduh, bukan 0, sorry, harusnya di sini 10.0.0.2 sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan tadi. Kemudian di sini kita enter, lalu kita lakukan hal yang sama, namun ada perubahan IP address. Nah, di sini ada cara terbaik, yaitu dengan kita mengklik panah atas untuk menampilkan kembali perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk itu kita cuman klik panah atas, kemudian di sini kita akan rubah sesuai dengan perintah yang ada. Nah, di sini kita akan rubah di sini bagian sini 10.0.20.0. Nah, jadi IP address ini kita rubah karena di sini adalah 10 yang awal, maka kita rubah menjadi 20. Kemudian kita lakukan hal ini secara berlanjutan. Nah, karena ini sama, lalu kita akan enter. Kemudian kita naikkan lagi, kita tekan panah atas, kemudian kita akan set lagi. Nah, di sini kita akan rubah di sini menjadi 30. Lalu untuk di sini juga tidak ada perubahan, tetap, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi kembali ke 10 yang ini, namun kita rubah lagi di sini menjadi 20 ya. Yang ini kita rubah menjadi 20 sesuai dengan instruksi, lalu kemudian kita enter. Nah, di sini lagi kita akan lanjutkan dengan merubah mana nih guys ya, 10 ya. Sabar ya. Di sini terjadi kesalahan, yaitu yang semestinya maaf, di sini ada kesalahan, yang mestinya di sini 220, lalu di sini 10, kemudian kita set menjadi ya seperti ini harusnya untuk IP yang ini, lalu kita enter. Kemudian kita buatkan lagi, kemudian di sini kita taruh 20 lagi di bagian sini. Kita akan ikuti hal yang sama di atas, lalu 20, kemudian di sini kita ganti dengan tetap 20, lalu enter. Di sini kita taruh 30 guys. Nah, di sini 30, lalu di sini tetap, lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita exit saja. Exit satu kali, lalu kita akan coba IP rootnya, IP root. Nah, ini kita akan lihat apakah yang terjadi. Nah, di sini sudah aktif, sudah connected C dan static. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil menyeting seperti yang diminta pada instruksi tadi. Nah, kemudian kita close, lalu kita masuk pada router FST. Nah, router FST itu ada di sini. Lalu kita klik 2 kali, hal yang sama kita pilih CLI, kemudian kita di sini kita enter, lalu kita masuk, lalu kita ketikkan perintah conf t. Lalu hal yang sama tadi kita lakukan penyetingan IP root, kemudian diikuti dengan IP address sudah disediakan tadi itu. Di sini 200.0.0.0, kemudian 255.255.252. Kemudian kita di sini terus titik, kemudian diikuti lagi opnya dengan
10.0.0.1. Kemudian kita enter. Aduh, di sini ada yang salah lagi. Kita coba lihat ulang. Di sini kayaknya saya spasi 2 kali kan. IP root 200.0.0 lalu 255. Oh ya, di sini yang salah. Lalu 10 ya. Kita coba enter. Ya, jadi lalu kita ikuti kembali perintah di atas dengan cara klik panah atas untuk mengembalikan perintah yang kita sudah ketikkan tadi itu. Nah, kemudian di sini kita akan rubah IP address yang ini. Nah, di sini 220, lalu di sini subnet masknya itu kita rubah menjadi 0. Di sini kemudian kita rubah lagi yang 10 menjadi 30. Nah, kemudian di sini 1 diganti menjadi 2. Lalu kita enter. Kemudian kita klik panah atas lagi. Di sini kita ganti menjadi ya tetap 220, namun di sini yang kita perlu tambahkan menjadi 10. Kemudian di sini 30 tetap, lalu kita enter. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sini karena IP-nya di sini adalah 20, maka kita networknya itu 20, makanya kita taruh aja seperti ini. Hal yang sama, lalu kita enter. Kemudian sesuai dengan instruksi di sini kita harus menggantinya menjadi 30 ya, seperti ini. Kemudian kita akan enter lagi. Nah, kita exit supaya kita bisa lihat tabel rootnya. Enter, lalu kita akan ketikkan perintah show root, show IP root maksud saya, show IP root ya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah lihat ada connected sama static ya, seperti ini. Kalau sudah tampilan seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil. Mungkin seperti itu. Kita belum bisa pastikan sudah berhasil semua, tapi kita sudah bisa punya analogi bahwa ini sudah lumayan. Lalu selanjutnya kita akan setting di router fish. Nah, router fish ini ada di sini. Lalu kita klik 2 kali, masuk di CLI. Nah, di sini. Lalu kita akan enter 1 kali. Kemudian kita ketikkan perintah enable, tapi bisa kita singkat juga menjadi ena aja supaya enak. Lalu di sini kita const. Kemudian, nah di sini kita sudah masuk di config. Lalu di sini kita ketikkan perintah IP root maksud saya guys, IP root. Lalu kita ketikkan perintah 200 IP addressnya ini 000.0.0. Kemudian netmasknya itu 255.255.252. Kemudian di sini next hopnya itu kita taruh dengan 20.20. Lalu di sini sudah seperti instruksi, lalu kita enter saja. Kemudian selanjutnya di sini yang harus kita rubah adalah IP address dari ini. IP addressnya itu 210, kemudian 0000. Di sini 10. Ya, betul. Ini habis itu netmasknya itu adalah bukan 252 lagi tapi 0. Lalu di sini kita 30 di sini titik 1 ya. Oke. Jadi setelah itu kita enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan klik panah atas untuk mengembalikan perintah yang di atas. Oke. Kemudian di sini adalah kita rubah
yang ini, yang IP dari ini menjadi 20, kemudian netmasknya itu tetap, nextstopnya juga tetap. Kita enter, kemudian setelah 20 ada IP dari yang satu tadi itu adalah 30. Lalu kita lanjutkan, netmask tetap, nextstop juga oke tetap. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Kemudian di sini kita coba ketikkan perintah show IP root. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga sudah ada connected sama static. Jadi artinya di sini juga kita sudah mulai, ya sudah terlihat. Oke. Kemudian kita akan coba seperti pada perintah yang tadi itu, bahwa kita perlu tes apakah PC dosen FST ini bisa terkonek dengan halaman Unkriswina itu. Nah, caranya kita masuk ke desktop, lalu kita pilih web browser. Nah, di web browser ini hal yang sama tadi itu, bahwa Unkriswina tadi itu mempunyai IP address 200.00.0.0.2. Nah, saya akan coba ulangi, 0.0.0.2. Apakah berhasil atau tidak? Nah, oke, ternyata berhasil. Nah, kita akan coba, dia minta itu semua 6 PC ini harus dites. Nah, sekarang sudah 1. Sekarang saya masuk PC yang berikut. Apakah jadi? Lalu kita pilih desktop. Lalu kita lakukan hal yang sama. Di sini kita ketikkan 200.0.0.0. Karena ini berlangsung selama 6 kali, untuk mempercepat maka kita perlu copy saja maksud saya. Lalu kita lakukan copy, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini jadi. Lalu kita klik lagi di sini, kita pilih pegawai FST, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita pilih browser maksud saya. Lalu di sini kita tinggal paste, lalu enter. Nah, di sini akan kelihatan lebih cepat dan lebih tidak terjadi pengulangan hal yang sama maksud saya. Oke, jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa di browser atau halaman Unkriswina itu ada tertulis Universitas Kristen Wirawacana Sumba atau Unkriswina. Lalu kita buka lagi di sini di router fish, kita mulai dari dosen, apakah bisa? Lalu kita pilih web browser, kemudian kita pastekan di sini, lalu kita enter. Ya, hal yang sama muncul. Kita coba di mahasiswa fish, lalu di sini kita akan coba web browser juga. Hal yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, kita tinggal pastekan. Nah, di sini telah terjadi juga hal yang sama muncul. Lalu di sini kita akan coba lagi di pegawai. Di pegawai FST, lalu kita pilih web browser. Nah, di sini kita paste, lalu kita enter. Nah, di sini kita coba baca semua kawan-kawan. Di sini Universitas Kristen Wirawacana Sumba atau Unkriswina merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, berdiri dengan nama Setie Unkriswina Sumba pada tahun 1997 dan perubahan status menjadi Universitas Kristen Wirawacana Sumba pada tahun 2015, didukung dari Sinode GKS, Pemda Sederatan Sumba, dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor 80/I/2015. Unkriswina terdiri dari 2 fakultas dan 10 program studi. Karakter akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN (BAN).PT. Nah, setelah itu kita akan coba lihat result atau hasil dari ini skornya.
kita coba lihat di sini. Kita klik ini, lalu kita cek result. Nah, di sini dia bilang selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web untuk Swina. Nah, kita lihat assessmentnya. Nah, di sini ternyata ya, di sini muncul skornya 100. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mencari tutorial. Terima kasih. Salam.